48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 saya akan membacanya buat Bapak Ibu sekalian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita malam hari ini yang terambil dari Yesaya 48 ayat 18, saya memberi tema tetap beriman di tengah badai. Dari bacaan kita malam hari ini, kembali mengingatkan kita untuk tetap beriman, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan di tengah badai hidup yang sedang kita hadapi. Sehingga kita pasti akan selalu penuh damai sejahtera dan memiliki kebahagiaan yang berlimpah jika kita tetap terus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita perhatikan atau kalau kita simak khotbah dan renungan yang kita dengar atau kita baca pada akhir-akhir ini, biasanya akan dikaitkan dengan situasi kita saat ini, di mana seluruh dunia dan Indonesia juga terkena dampak dari virus COVID-19, banyak aspek yang terdampak akibat pandemik ini. Bapak Ibu, pandemik ini bisa kita umpamakan sebagai badai yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen diminta untuk selalu tetap kuat, harus tetap teguh beriman menghadapi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dari pandemi COVID-19 ini banyak protokol-protokol kesehatan yang harus kita kerjakan. Protokol-protokol yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk kita lakukan. Apalagi untuk orang-orang yang harus banyak beraktivitas di luar rumah. Di sini saya punya gambar. Ada gambar, mungkin gambarnya terlalu dibesarin sama saya, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada kapal-kapal, saya punya ilustrasi, ada kapal-kapal yang berada di tengah laut, tapi ada gelombang besar. Kapal-kapalnya itu ada kapal besar, sehingga dari kapal besar, kapal sedang, sampai kapal yang kecil-kecil. Mungkin ini Bapak Ibu sudah pernah menerima broadcast gambar seperti ini dari media sosial. Tapi malam hari ini saya coba untuk share kembali, karena dari bacaan ini, dari gambar ini, dari pesan ini, saya merasa diingatkan kembali, merasa ada pesan Tuhan yang malam ini juga saya mau ceritakan, mau bagikan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari gambar ilustrasi ini, kita melihat bahwa ada banyak kapal, kapalnya berbeda-beda tetapi di dalam satu badai yang sama. Bagaimana rencana terbaik untuk bertahan di tengah badai adalah kita harus memiliki persiapan. Nah, ketika saya mengirim gambar ini bukan karena kebetulan juga suami saya pelaut ya, jadi sering ada di tengah-tengah laut gitu. Nah, jadi untuk seorang nelayan ataupun seorang kapten kapal yang bertanggung jawab untuk melintasi lautan, pasti dia selalu memiliki persiapan atau pengetahuan untuk memastikan sesuatu perjalanan yang sedang dia kerjakan itu berjalan dengan baik. Jadi nelayan atau kapten-kapten kapal pasti dia mempunyai persiapan. Jika seandainya mungkin di tengah perjalanan mereka menghadapi badai-badai. Nah, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun ingin mengalami kapal karam, apalagi seorang kapten yang punya tanggung jawab besar. Dia tidak mengharapkan ketika dia membawa nahkoda, membawa barang, tanggung jawab yang besar, tidak menghendaki kapal yang sedang dia bawa ini karam atau mengalami musibah di tengah laut. Tetapi realitasnya terkadang bisa terjadi hal-hal seperti itu di lautan terbuka. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang bisa kita hadapi ketika mungkin kita sudah punya persiapan. Oh, seandainya ada begini. Tapi kadang-kadang persiapan yang sudah kita siapkan pun bisa meleset, bisa gagal. Tapi jika kita sebagai
orang Kristen, kita sangat perlu memegang janji-janji Allah. Tempat kita menyandarkan diri kita agar kita menjadi lebih tenang di tengah badai kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa marah dalam keadaan yang seperti ini, pandemi seperti ini, kita nggak bisa marah melihat orang-orang yang keluar rumah untuk bekerja karena kebutuhan hidup. Jadi kadang-kadang mungkin kan sekarang kita melihat lagi pandemi gini selalu awal-awal kita pasti dulu kemarin-kemarin lockdown ya, disarankan untuk tidak keluar rumah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting. Sampai sekarang pun saya masih melihat orang-orang tetap bertahan di dalam rumah, apalagi untuk yang usianya sudah rawan, orang tua ataupun anak-anak. Tapi kalau untuk anak-anak saya perhatikan sekarang sudah mulai banyak yang berani atau orang tuanya membiarkan mereka untuk bermain. Kita nggak bisa iri gitu dengan mereka yang bisa stay at home dengan kalimat udah stay at home, mereka bisa ya dengan nyaman gitu, mereka bisa nyaman stay at home tanpa khawatir tentang kehidupan yang mereka sedang jalani. Karena perjuangan setiap orang dalam menghadapi COVID-19 ini nggak sama. Perjuangan saya, perjuangan Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita berbeda. Ada orang yang mungkin kelebihan materi, jadi aman-aman aja, bisa diam di rumah, stay at home, diam di rumah. Kelebihan materi, jadi dia masih standby untuk bisa bertahan hidup. Ada juga orang yang sampai terseok-seok dengan segala kesulitannya untuk bisa bertahan hidup. Tidak hanya bisa diam di rumah aja. Jadi kita nggak bisa menghakimi mereka yang sudah harus bisa keluar rumah gitu. Kadang-kadang kan orang jadi pikir karena mereka nih sering keluar rumah, jadi virusnya nggak pergi-pergi. Jadi virusnya jadi tetap ada terus di Indonesia. Karena mereka tetap berani keluar rumah, akhirnya virusnya nggak bisa hilang, jadi tetap tersebar. Nah, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri masing-masing sehingga mungkin kita menjaga diri masing-masing sebaik mungkin, tetap mengikuti anjuran memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan juga pola makan, konsumsi vitamin. Bukan menjadi hakim bagi satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa menghakimi orang-orang yang memang harus terpaksa keluar karena bekerja. Dari peristiwa ini, saya mencatat 3 poin. Tujuan Tuhan mengizinkan badai terjadi. Jadi yang pertama, poinnya agar kita manusia menyadari kelemahan kita. Jadi mungkin kita terlalu sombong gitu. Jadi sampai akhirnya Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi. Akhirnya setelah peristiwa ini kita lemah, kita nggak tahu. Kita cari vaksin aja sekarang masih semua serba diteliti. Orang-orang pintar Tuhan masih pakai untuk meneliti. Jadi biar Tuhan juga izinkan ini terjadi agar kita merendahkan diri kita. Kita tahu kita punya kelemahan setelah ada peristiwa ini. Nah, poin kedua, Tuhan izinkan ini terjadi untuk menguji dan menguatkan iman kita. Ketika pandemik ini terjadi, Tuhan menguji apakah kita mengandalkan Tuhan, apakah kita tetap berserah sama Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan meminta Tuhan menguatkan iman kita menghadapi badai yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi kita pandemik ini merupakan badai ya yang sedang menghadapi kehidupan kita. Nah, poin ketiga yang saya catat, Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada kita. Artinya dia izinkan ini terjadi, dia juga bisa hilangkan nanti pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Kita hanya diminta untuk sabar menunggu kapan waktunya Tuhan, kita akan diberikan vaksinnya atau solusi-solusi nantinya bagaimana ini semua bisa kita lewati peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setiap badai hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang menerpa kita, sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mengenal Tuhan dengan baik. Artinya jika kita tidak pernah mengalami sakit, kita nggak akan tahu. Kita nggak akan mengenal Tuhan Yesus sebagai penyembuh kita. Kalau kita sehat terus, kita nggak tahu kalau Tuhan Yesus adalah penyembuh. Jika kita nggak pernah mengalami kesedihan di dalam peristiwa ini, kita nggak pernah tahu kalau Tuhan Yesus adalah penghibur kita. Akhirnya ketika kita sedih, kita jadi gembira, kita tahu, oh Tuhan Yesus penghibur kita. Kita tidak pernah mengalami kekurangan, kita nggak akan tahu kalau Tuhan Yesus adalah pemelihara kita. Begitu juga, jika kita nggak pernah mengalami bahaya, kita nggak bisa
mengenal Tuhan Yesus sebagai penjaga kita. Kalau kita nggak pernah mengalami kebimbangan, kita juga nggak akan tahu kalau Tuhan Yesus adalah penasehat kita. Di saat kita bimbang untuk memutuskan segala sesuatu, ketika para bisnismen dalam situasi seperti ini bingung memutuskan seperti apa, akhirnya Tuhan berikan jalan mereka kebijaksanaan sebagai penasehat mereka. Akhirnya kita bisa merasakan, oh iya, Tuhan Yesus adalah penasehat saya. Begitulah Bapak Ibu, karena itu di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, jangan pernah mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kehilangan kepercayaan, jangan kehilangan iman apabila perahu kehidupan kita mulai dihantam badai. Sebaliknya kita harus bersyukur karena semua diatur oleh Tuhan untuk memberi kita kesempatan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, dari gambar-gambar dari gambar ini yang dikatakan kita ini beradanya di apa? Kita berada di badai yang sama. Badai kita sama, kapal-kapal ini, tapi kapal kita berbeda. Mungkin saya lagi ada di kapal yang kecil. Bisa jadi Ibu Trace lagi ada di kapal yang besar. Ibu Yeti Karamoy di kapal yang ini. Jadi badai kita sebenarnya semuanya sama. Hanya kita berada di kapal-kapal yang berbeda. Biarlah kita yang diumpamakan sebagai kapal-kapal yang sedang mencari jalan keluar dari badai kehidupan kita masing-masing. Jadi Tuhan menginginkan kita di dalam kita menghadapi badai-badai kehidupan kita, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus tetap mengingat betapa Tuhan baik, apapun permasalahan kita, di setiap persoalan yang sedang kita hadapi, kita percaya selalu ada jalan keluar. Asal kita selalu mengingat kata-kata firman Tuhan, jadi kita selalu dikuatkan di firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Berdoa dan berharaplah yang terbaik untuk setiap kapal-kapal yang sedang kita arungi, untuk setiap kapal-kapal yang sedang kita bawa. Kita harus berdoa tanpa saling menghakimi satu kapal yang lain dengan kapal yang lain. Tetap kuatkan iman kita, tapi jangan lupa dalam saat seperti ini kita juga harus kuatkan imun kita. Semangat menjalani hidup, badai pasti berlalu, tetapi pastikan Tuhan ada di dalam kapal kita dan memegang kendali atas kapal kita. Seperti yang tertulis dalam bacaan kita malam hari ini, dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan merespon renungan firman Tuhan malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih, Eva.